Kalian dua anjing terlantar, cepat keluar dari rumahku. Ibu. Xiaotian. Aku sudah merawatmu, si sampah ini, selama 3 tahun. Bayar dulu uang kerugian masa mudaku baru pergi. Kami sudah memberikan segalanya. Mana ada uang untukmu? Liuli. Dulu aku pikir kau lembut dan berbakti. Tapi siapa sangka, kau hanya mengincar aku, Centian, sebagai putra dari keluarga ahli harta karun. Bahkan kau berselingkuh dengan sahabat terbaikku. Dan kau mengusir kami tanpa apa-apa. Kau benar-benar kejam. Siapa kau berani bicara seperti itu pada Lili? Jangan, NAK. Orang tua, apa yang kau pegang? Berikan. Jangan, berikan padaku. Aku mohon, ini warisan keluarga Chen. Tempat dupa, tidak berharga. Aku mohon kembalikan padaku, ya? Biarkan kami punya kenangan, aku mohon. Aku akan menghancurkannya. Daripada menjembalakannya padamu. Jangan. Nak, kau baik-baik saja? Lihat dia seperti itu. Baik-baik saja? Ibu. Aku akan ambilkan obat untukmu. Aku suruh kau makan. Jangan. Sayang, jangan sampai menggugurkan kandunganmu. Benar juga. Besok sudah janji untuk periksa kandungan. Ingat. Kalian dua binatang, aku akan melawan kalian. Apa yang kau punya untuk melawanku? Benar-benar sial. Obat. Obatnya mana? Kenapa obatnya hilang? Sekarang wabah sedang merajalela. Kasihan rakyat Dakian menderita sakit tanpa alasan. Istana juga tidak stabil. Hari ini benar-benar akan menghancurkan Dakian. Kaisar yang mencintai rakyatnya sendiri menyelidiki wabah. Hingga betak-tak henti, demam tinggi. Kami tidak mampu, tidak bisa menyelamatkan jutaan rakyat. Juga tidak bisa menyelamatkan yang mulia. Mungkinkah aku sudah sampai di akhir hayatku? Sampai-sampai melihat halusinasi? Apa ini? Apa benda ini? Benda ini putih seperti giok, seolah datang dari langit, berbau seperti empedu sapi. Dan racun katak, sepertinya semacam obat. Obat turun dari langit. Mungkinkah dewa menunjukkan mukjizatnya untuk menyelamatkan nyawaku? Seseorang, bantu aku minum obat ini. Yang mulia, jangan. Anda adalah kaisar, bagaimana bisa mencoba obat sendiri? Biarkan Qiu Tao yang mencobanya untuk Anda. Aku sudah memutuskan. Bantu aku minum obat ini.
Yang Mulia. Yang Mulia sudah bangun. Cepat! Yang Mulia, denyut nadi Anda stabil, napas tenang. Ini pertanda Anda baru saja sembuh dari penyakit serius. Selamat, Yang Mulia. Mungkinkah benar-benar dewa yang menunjukkan mukjizatnya? Seseorang, aku ingin berterima kasih kepada dewa secara langsung. Dakian Kaisar Wanita Wensing. Terima kasih kepada dewa atas pemberian obat ini yang menyelamatkan nyawaku. Tapi sekarang wabah sedang merajalela rakyat menderita. Semoga dewa memberikan obat untuk membantu rakyatku melewati masa sulit ini. Saya membawa hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Aku tidak tahu apakah kuali suci ini benar-benar bisa menghubungkan kita. Minggir. Ibu, tahanlah. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Pasien dalam kondisi kritis, kami memiliki aturan di rumah sakit ini. Jika Anda tidak membayar, kami tidak bisa melakukan pengobatan. Tapi aku, Dia punya uang untuk membayar? Jika dia punya uang, itu pasti uangku. Si miskin ini tidak akan bisa membayar. Lebih baik Anda gunakan waktu itu untuk memeriksa. Apakah anakku baik-baik saja? Besok adalah acara penilaian harta karun. Aku tidak ingin ada masalah. dokter, aku mohon, tolong obati ibuku dulu, ya? Aku janji tidak akan menunggak biaya pengobatan, aku mohon. Jangan bicara dulu, menyelamatkan nyawa lebih penting. Bagaimana? Ada uang? Baiklah. Kalau begitu, aku akan melihat. Kamu, anak lelaki dari keluarga antik ini. Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Apa ini? Ini adalah batu giok Hetian tingkat tertinggi, setara dengan mutiara. Ini, katanya batu giok putih Hetian sangat berharga. Apakah ini benar? Lihat yang satu ini saja bernilai jutaan. Bayangkan, jika ini satu rangkaian, maka... Wahahaha, ya ampun. Kali ini kita benar-benar untung besar. Ini milikku, kembalikan padaku, kembalikan padaku. Batu giok Hetian tingkat ini, pantaskah kamu memilikinya? Batu giok putih ini, kamu curi dari villa keluarga kami. Cepat pergi dari sini. Liuli, kamu ini tidak tahu terima kasih. Dan kamu. Aku menganggapmu sebagai saudara, tapi kamu malah bersekongkol dengan wanita aku. Membuat aku berada di jalan buntu seperti ini. Karena kamu bodoh. Aku beritahu kamu. Rangkaian Batu Jai Ketian ini akan membantu kita. Memenangkan posisi pertama di acara penilaian harta karun Longcheng. Kita juga akan mendapatkan hadiah jutaan. Aku akan membuat wanita kamu melahirkan 8 anak lelaki untukku. Aku akan membuat kamu melihat betapa hebatnya aku. Pensi. Setelah kita punya ini, bukankah kita bisa berjalan dengan angkuh di Longcheng? Cepat kembali, persiapkan dengan baik untuk acara penilaian harta karun besok. Apa sih ini? Hahaha. Bagaimana aku bisa mengumpulkan biaya pengobatan dalam 3 hari? Aneh, aku sudah memeriksa tas sebelumnya. Tidak ada apa-apa di dalamnya, kok tiba-tiba ada yang muncul. Gelang batu giok putih. Keluarga Chen kami tidak pernah memiliki harta karun ini. Dari mana asalnya?
Dakian, Kaisar Wensing. Dewa di atas, kami Wensing adalah Kaisar Dakian. Terima kasih Dewa telah memberikan obat ajaib menyelamatkan nyawaku, tapi sekarang Dakian kami dilanda wabah. Rakyat menderita sudah lebih dari 30.000 rakyat. Terkena penyakit berat karena wabah. Mohon Dewa memberikan obat ajaib lagi membantu Dakian kami. Melewati bencana ini aku akan mempersembahkan Mutiara Giok sebagai tanda terima kasih. Dakian. Zaman kuno. Apakah tempat dupa keluarga saya ini bisa menghubungkan masa lalu dan masa kini? Biaya pengobatan ibu saya ada solusinya. Dewa telah membalas. Halo, Kaisar Dakian. Saya membawa beberapa harta karun yang bisa saya tukarkan untuk obat dan menyelamatkan nyawa ibu saya. Meskipun saya tidak tahu zaman apa ini tahun 2024. Tapi wabah ini bisa diatasi. Hanya saja, sepertinya Dewa sedang menghadapi kesulitan. Asalkan bisa membantu Dakian mengatasi wabah ini, saya harus membantu Dewa menyelamatkan ibu saya. Panggil orang, buka perbendaharaan negara. Saya akan memilih harta karun sendiri untuk Dewa. Memilih harta karun. Tak disangka, Tuan Huang tampan dan berbakat. Bicaranya juga sangat lucu dan menarik, ya. Tuan Huang, katanya perhiasan yang Anda bawa adalah giok putih kualitas terbaik. Tuan Huang dan Nona Liu. 1 biji mutiara itu bernilai jutaan. Ya, harta karun yang bisa saya, Liu Li, keluarkan. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan barang pasar loak. Ini hanya sebuah gelang tangan biasa saja. Setelah kita duduk di posisi pemimpin penilaian harta karun di kota Long, semua orang akan ikut saya menikmati kehidupan mewah. Maka saya sangat berterima kasih. Lihat, Ketua Xie datang. Ketua Xie adalah ahli penilaian harta karun paling berwibawa saat ini. Yang paling berwibawa dalam penilaian harta karun. Hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Harta karun kalian semua bersinar-sinar. Asalkan lolos penilaian dari Asosiasi Penilaian Harta Karun, menjadi pemenang akan mendapatkan hadiah 10 juta. Dan bisa duduk di tahta pemimpin penilaian harta karun yang paling mulia. Benda ini halus dan lembut, putih bersinar, dan terawat dengan sangat baik. Bisa disebut sebagai barang langka kelas atas. Sepertinya, rapat hari ini sudah ada hasilnya. Suamiku, kamu hebat, mutiara ini benar-benar memukau semua orang. Posisi pemimpin kota Long. Sudah pasti saya yang duduk. Saya yang mungkin. Pemimpin kota Long adalah Tuan Huang. Tunggu. Hanya dengan beberapa biji mutiara jelek ini, tidak bisa menjadi yang teratas di Longcheng. Hey, kamu SI Emmet, berani meragukan aku? Betul, mutiara ini bernilai jutaan. Kamu sudah kehilangan seluruh keluarga Chen. Berdasarkan apa kamu berani melawan aku? Oh, ternyata dulu keluarga besar Chen di Longcheng. Tapi sekarang, kamu sudah jadi anjing terlantar. Kamu sudah jadi tuan muda selama bertahun-tahun. Tidak punya mata? Apa kamu buta?
Aku kasih tahu. Cepat berlutut dan minta maaf, kalau tidak. Sekarang kamu tertawa seenaknya. Nanti kamu akan menangis seburuk-buruknya. Bahkan biaya pengobatan ibumu tidak bisa bayar. Sok apa sih? Baiklah. Akan aku tunjukkan pada kalian. Apa itu harta sebenarnya? APA. Emas de Lapisi perak? Wah, ini pasti dicuri dari istana. Kawat tembaga ini. Ini. Bros Phoenix dari zaman Dakian. Hanya boleh lihat, jangan sentuh. Teknik kuno berlapis emas ini, ditambah ukiran. Tulisan kuno, ini setidaknya dari 2000 tahun yang lalu. Sudah 2000 tahun, masih utuh begini. Pasti orang ini hanya berpura-pura. Ren-Ren-Yi. Hari dia pergi, bahkan celana dalamnya habis. Bagaimana mungkin ada barang penting seperti ini? Kemungkinan besar asli, ini jelas-jelas asli. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini Bros Phoenix dari zaman Dakian. Dan ini adalah barang pribadi Kaisar Wanita Wensing. Tidak bisa dibandingkan dengan mutiara jelek kalian. Apa? Kaisar Wanita Dakian. Brothers Phoenix Wensheng. Centian, otakmu rusak ya? Teknik ribuan tahun. Kenapa sampai sekarang tidak ada bekasnya? Centian, trik kecilmu ini. Bisa menipu mereka, tapi jangan harap menipuku. Tunggu dulu. Kepala Museum Xie, ahli identifikasi seumur hidup, tidak pernah salah. Benar atau palsu, cek saja, benar. Benar, tidak salah. Ini adalah harta dari Dakian. Dakian dikatakan ada 2000 tahun yang lalu. Sebuah dinasti yang sangat kontroversial. Dikatakan hanya bertahan selama 25 tahun, jika itu benar. Maka penemuan Phoenix Haiping ini, makna sejarahnya. Itu luar biasa. Mohon penjelasan dari Direktur Xie. Dinasti Dakian, belum pernah ada artefak yang ditemukan. Untuk membuktikan keberadaan dinasti ini, lihat teknik penyepuhan ini. Teknik inlay, benar-benar berasal dari Dakian. Saya umumkan. Pemenang utama acara penilaian harta karun kali ini adalah Tuan Centian. Bagus. Dari mana orang ini mendapatkan harta karun ini? Dia jelas-jelas seorang yang tidak punya uang, si imut. Memiliki mutiara giok dan haipin emas yang sangat berharga. Ini pasti. Ini pasti ada tipu muslihat. Maka awasi dia dengan ketat. Saya ingin tahu. Apa yang orang ini rencanakan? Halo, semua antibiotik dan masker di sini. Saya ambil semuanya. Hadiah sebesar 10 juta, ini bisa menyelesaikan wabah di Dakian. Perdana Menteri, ini perintah Kaisar, pergi. Berani sekali. Pergi. Perdana Menteri Wei. Tahukah kamu apa hukumannya karena melanggar istana? Baginda. Jangan buru-buru menghukum hamba, mohon lihatlah. Wabah yang merajalela di Dakian. Sekarang seluruh negeri, wabah merajalela, rakyat menderita. Mayat berserakan, hamba tidak bisa makan, sulit tidur. Sudah 3 hari berlalu, obat dewa ini. Kenapa belum datang? Masalah wabah ini, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Kalian semua mundur dulu. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Hanya dengan membeka laporan di sini. Sekarang wabah di Dakian merajalela, rakyat menderita. Rakyat di luar mengatakan, karena kamu wanita yang berkuasa. Membuat marah dewa. Dewa menurunkan wabah. Menghukum rakyat Dakian. Wei Luo, berani sekali kamu, berani melawan atasan. Menghina kaisar wanita. Diam. Dia tidak bisa memerintah. Lambat laun Dakian akan hancur di tangannya. Menurut saya, kamu harus segera turun tahta.
Berikan kepada yang lebih layak. Kurang ajar, saya rasa kamu ingin memberontak. Datanglah seseorang. Wabah Mel Anda Dechen, rakyat menderita. Kaisar tidak mampu memerintah, mohon turun tahta. Ini, apa ini? Dua telemen empakan diri, Kaisar wanita akan diselamatkan. Rakyat Dakian akan diselamatkan. Apa ini? Perdana Menteri tidak perlu banyak bicara. Datanglah seseorang. Bagikan obat ini kepada rakyat. Biarkan mereka meminumnya. Ini bisa menyembuhkan wabah di Dakian. Ya, ya. Yang mulia, hanya dengan benda-benda tak dikenal ini untuk mengobati wabah. Saya pikir leluconmu ini terlalu berlebihan, para hadirin. Dia mempermainkan kita seperti orang bodoh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kita akan tahu hasilnya. Jika dalam 1 jam kamu tidak bisa menyembuhkan wabah, maka mohon yang mulia. Turun tada dan berikan kepada yang lebih layak. Sekali kata, setuju. Lapor. Wabah sudah teratasi. Ini, Bagus, saya tahu Dewa pasti tidak akan menipu saya. hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, wabah sudah teratasi. Perdana Menteri, wabah sudah teratasi. Mari kita hitung tuduhanmu memaksa istana. Bagaimana mungkin benda-benda tak dikenal itu bisa menyembuhkan wabah? Ini benar-benar tidak bisa dipahami. Saya tahu. Dia adalah penyihir, pasti dia menggunakan tipuan. Untuk menipu kita semua, kita tidak bisa mempercayainya. Kamu bicara, cukup Weluo. Sekarang rakyat Dakian sudah terbebas dari wabah. Semua berkat perlindungan yang mulia dan dewa, dan kamu harus dihukum berat. Saya setuju. Kalian, Wei Luo, kamu terus menantang kekuasaan kaisar, tidak bisa dimaafkan. Saya sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang mencari celaka. Datanglah seseorang. yang mulia, ampunilah, saya salah, yang mulia. Bawa dia pergi. Yang mulia, ampunilah. Yang mulia, saya salah. Perdana Menteri Wei ini berani masuk istana tanpa izin dan memaksa Anda turun tahta, tidak tahu siapa yang memberinya. Keberanian sebesar ini. Saya pikir ini tidak sesederhana itu. Kiu tahu, kamu diam-diam menyelidiki. Ja, Terima kasih Tuhan telah melindungi saya. Aku harus selalu ingat kebaikanmu. Harus menyajikan beberapa hal umum. Saya harap Anda tidak ingin menyerah. Saya tidak tahu apakah saya bisa beruntung dalam hidup ini. Ini adalah harta kerajaan dari periode Dakian. Apapun yang berharga. Dengan ini saya dapat menghidupkan kembali fondasi keluarga Chen. Dokter-dokter, Kau bilang, tolong ubah ibu saya ke unit perawatan tinggi terbaik. apa yang terjadi dengan Centian? Hanya dalam beberapa hari, saya menjual perhiasan dan mengganti bangsal. Hal ini tentu tidak sesederhana itu. Hei, kau tahu kalau tak ada Centian. Paket yang saya bawa saat saya pergi dari rumah. Ada 2 hal di dalamnya, satu adalah lemak domba dan batu giok. Yang lainnya adalah api. Pasti ada masalah di sini. Ya, kenapa aku tidak berpikir? Nak, apa kita pulang?
Mari kita ganti ke bangsal yang lebih baik. Juga bermanfaat untuk pemulihan kondisi Anda. Anak dan ibu sudah lebih baik, jangan buang uang dengan sia-sia. Jangan khawatir, anakku menghasilkan uang. Jadi kamu istirahat dulu, aku akan berkemas. Apa yang kalian lakukan? Gulung dan gulung. Tapi sebelum bergulir, aku harus mengambil sesuatu. Liuli. Apa yang kalian lakukan? Centian, perhiasan Anda. Apakah semua dicuri dari sini? Kami telah melihat rahasiamu. Saya menyarankan Anda untuk bersikap baik atau Anda akan merasa baik. Jangan sentuh barang-barangku. Apa yang kamu hilang? Pukul aku. Pukul aku sampai mati. Jangan pukul aku, kau imut. Ibu. Ayo. Kau katakan padaku. Di mana saklar itu? Aku akan membiarkan seluruh keluargamu. Kau bermimpi. Aku bermimpi, aku tidak bisa mendapatkan kota ini. Tongkat. Jangan. Tidak ada reaksi. Dulu waktu nonton TV, biasanya pusaka turun-temurun seperti ini. Butuh darah segar untuk bekerja. Coba kita tes. Pas untuk dicoba. Huang Reni, kamu ngapain? Huang Reni, kamu gila ya? Huang Reni. Selesai. Baginda, ada apa? Qiu Tao. Coba lihat. Ini darah, sial, Baginda, dewa dalam bahaya. Pantasan tiba-tiba hatiku sakit. Ternyata aku sudah terhubung dengan dewa, sekarang dewa dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Qiu Tao. Ambil jubah perangku. Dan tombak Jinghong. Baginda, mau APA? Aku akan membantu dewa. Ini bagaimana? Kenapa darahnya menetes tapi tidak ada reaksi? Bukan, di mana sih mekanisme untuk membuka pusaka ini? Oke, aku dorong kamu masuk. Bos, kepalanya terlalu besar, nggak bisa masuk. Banyak sampah, minggir. Oke, hari ini aku lihat, mana yang lebih keras, kepalamu. Atau tungku ini. Prajurit-prajurit. Saat wabah melanda Dakian. Dewa mengorbankan segalanya, memberikan obat ajaib untuk menyelamatkan kita. Sekarang dewa dalam bahaya. Aku pasti akan membantu dewa, memberikan tenagaku. Baik. Pukul sampai mati. Bilang enggak? Mangkuk dupa ini cuma segini besar. Ada apa mekanismenya?
Bahkan kalau kamu pukul aku sampai mati, nggak ada gunanya. Kayaknya kalian gila uang. Xiaotian, kasih saja mangkuk dupa itu ke mereka. Ibu nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon, kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Aku mohon, lepaskan Xiaotian. Lepas APA, aku bahkan nggak lihat bayangan harta karunnya. Bunuh kalian berdua nggak ada gunanya. Sudah Reni, kamu benar, di dalam mangkuk dupa ini. Kalau nggak keluar pusaka, bunuh dia juga nggak ada gunanya. Nanti malah dapat masalah, nggak worth it. Aku lihat sampah ini, dia pasti menyelundupkan barang. Sama sekali tidak meninggalkan rumah dengan bersih. Baiklah. Chen Tian, hari ini sudah cukup. Tapi kalau kau berani menyelundupkan barang lagi, aku akan membuat keluargamu tidak bisa keluar dari Long City dengan berjalan kaki. Barang apa ini? Pergi. Tidak seru. NAK. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Ibu. Bagaimana denganmu? Ibu baik-baik saja. NAK. Kamu jaga tempat dupa ini. Kamu menjaga nyawa keluarga Chen. Ibu, kamu sudah bangun. Kamu membuatku takut. Bajingan-bajingan itu. Mereka benar-benar bukan manusia. Ibu baik-baik saja. Tempat dupa mana? Di sini. Bagus kalau masih ada. Ibu, menjaga tempat dupa berarti menjaga nyawa keluarga Chen. Apa maksudnya? Dulu, saat kakek buyutmu masih memimpin, keluarga Chen bukanlah keluarga terpandang. Sampai suatu hari, kita mendapatkan tempat dupa ini secara tidak sengaja. Menjadi keluarga ahli harta karun nomor 1 di Long City. Selama tempat dupa ini ada, keluarga Chen selalu bisa mengatasi bahaya. Rahasia tempat dupa ini yang menghubungkan masa lalu dan sekarang. Sudah dimulai sejak zaman kakek buyut. Dewa, aku merasakan kamu dalam bahaya. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Cepat balas. Dewa, aku sudah mengumpulkan 5.000 prajurit pilihan. 3.000 kuda perang, siap membantumu. Tolong beritahu, bagaimana aku bisa membantumu? Dia cukup peduli padaku. Barang ini bisa dikirim, tapi orangnya kenapa tidak bisa? Dewa sudah lama tidak ada kabar. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Surat dari Kaisar datang. Kaisar. Aku sudah baik-baik saja, jangan khawatir. Baru saja. Hanya bertemu sedikit masalah. Sudah selesai. Qiu Tao, ambil tinta dan kuas. Baik. Tapi di dalam kuali ini penuh dengan darah yang mengalir. Kamu yakin tidak apa-apa? Terima kasih atas perhatianmu, Maharani. Aku memang terluka. Apa? Luka di mana? Parah tidak? Siapa yang begitu kejam, berani melukai kakak Tian saya? Kakak Tian. Kakak Tian. Dewa, maaf ya aku sudah melebihi batas. Tidak. Ini bagus. Mulai sekarang panggil aku Kakak Tian, aku akan memanggilmu. Kalau begitu, panggil aku Sing Er saja. Ibuku selalu memanggilku seperti itu. Baik. Kakak Tian.
Sing Er selamat malam. Yang Mulia, utusan Baimang datang menghadap. Semoga Yang Mulia selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Utusan Baimang telah tiba. Dakian kami selalu tidak pernah bermasalah dengan Baimang. Apa tujuan kalian datang ke sini? Yang Mulia, dalam beberapa tahun terakhir, Baimang kami mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Kami kekurangan lahan dan pangan. Raja memerintahkan kami untuk datang dan melakukan 3 hal. Meminjam 8 kota. Meminjam 1000 ton bahan pangan. Meminjam 30.000 wanita. Aku rasa kalian jelas-jelas ingin merampok. Diam. Kami sedang berbicara dengan Yang Mulia. Kamu ini pelayan. Apa hakmu untuk ikut campur? Kamu, Sudah, Kiu tahu. Raja telah memerintahkan, jika Yang Mulia tidak setuju, dia akan mengirim orang untuk mengambilnya sendiri. Yang Mulia, prajurit Baimang sering makan daging mentah. 1 orang bisa melawan 10. Jika mereka bersikap keras, kami mungkin bukan lawan mereka, Dechen. Ini bencana apa? Sampai mengundang nenek moyang ini datang. Baimang ini tidak pernah kalah dalam perang. Selalu berhasil. Ini bagaimana baiknya? Jangan sampai rakyat dakian kami terjebak dalam kesulitan lagi. Utusan Baimang ini bicara seenaknya, jelas-jelas sengaja ingin memicu perang dengan dakian kami. Dengar-dengar, wilayah Baimang kalian kecil sekali. Bahkan tidak sebesar 1 kabupaten di ibu kota dakian. Makan sayur saja sudah seperti merayakan tahun baru. Pantasan kalian datang ke dakian kami, memohon tanah dan pangan. Segala sesuatu di dunia ini seharusnya dibagikan secara adil. Kepada semua makhluk, baik itu tanah, pangan, maupun wanita, tidak perlu dibedakan milik siapa. Semua orang berhak menikmati. Sungguh, semua orang seharusnya menikmati. Jika bukan karena dakian yang mengajarkan kalian bercocok tanam dan berdagang dengan Baimang, mungkin kalian sudah hancur. Tapi kalian berani menantang secara terang-terangan, sungguh sekelompok serigala yang tidak tahu terima kasih. Jangan, Yang Mulia, pria Baimang kuat dan ahli berperang. Di pasukan mereka, ada 30.000 kavaleri terlatih. Jangan, Yang Mulia. Yang Mulia, saya menyarankan Anda mendengarkan nasihat para menteri Anda. Damai itu berharga, jika tidak, kavaleri Baimang pasti akan menghancurkan dakian. Bangsat, dakian yang besar ini tidak akan membiarkan kalian mengancam. Pengawal, ikat dia. Jangan, Yang Mulia, kalian sudah bertempur dengan pasukan Liang selama bertahun-tahun. Kavaleri Baimang yang berjumlah ratusan ribu bisa kapan saja menghancurkan dakianmu. Dengarkan baik-baik, jika berani melanggar batas setengah hektar, pasukan dakian pasti akan memegang tombak dan bertarung sampai mati dengan Baimangmu. Sudah ditawari minuman tapi malah minta hukuman. Saya mungkin. Baimang menyatakan perang terhadap Dechen. Segera. Perang. Tidak boleh, Yang Mulia. Sampaikan perintahku. Rakyat dakian, mulai hari ini harus berlatih senjata setiap hari jika negara lain menyerang. Harus melawan sampai mati, tidak akan menyerah. Bagaimana ini? Perang ini tidak mungkin dimenangkan, Yang Mulia. Pasukan Baimang terlalu kuat, kita. Yang Mulia bodoh, mereka minta, berikan saja. Mengapa harus seperti telur melawan batu? Lebih baik hancur sebagai giok daripada utuh sebagai genteng. 16 Kaisar Dakian. Tidak ada satupun yang pengecut. Kakekku dulu berperang berkali-kali, membuat negara-negara asing lari ketakutan. Ayahku ditawan, lebih baik mati daripada menyerah, sampai padaku. Tidak akan hidup dengan hina. Yang Mulia, jika Baimang memulai perang dan berhasil menembus kota, maka dakian pasti akan hancur, ya Yang Mulia. Orang-orang Baimang itu sifatnya biadab.
Pria memakan daging mentah, wanita memuaskan nafsu binatang. Tidak bisa tidak diberikan, Yang Mulia. Mohon Yang Mulia pertimbangkan lagi. Pertimbangkan lagi. Bodoh. Apa bedanya ini dengan kalah tanpa bertempur? Satu persatu pengecut, di mana integritas kalian biasanya sudah hilang. Apakah muka dan harga diri Dakian? Semuanya tidak diambil lagi? Kita yang mengalah. Pada akhirnya, yang menderita adalah rakyat Dakian. Jika benar-benar sampai pada hari itu, maka biarkan para penjahat ini melepaskan semua rakyat. Kaisar menggunakan nyawa untuk mempersembahkan kepada dunia, perang besar sudah di depan mata. Bagaimana caranya untuk menghancurkan lawan dengan satu pukulan? Hanya dengan menahan serangan musuh, kita bisa menyelamatkan nyawa rakyat. Yang Mulia, mengapa Anda tidak mencoba bertanya kepada dewa? Dia bisa menghilangkan wabah. Mungkin dia juga bisa membantu Dakian menahan serangan musuh. Ini adalah satu-satunya cara saat ini. Hanya bisa mencoba. Kakak Tian, tolong bantu aku sekali lagi. Dakian diserang oleh musuh Beimang. Pasukan musuh berjumlah 800.000. Kita hanya memiliki 200.000 pasukan. Bahkan jika digabungkan dengan kekuatan rakyat Dakian, tidak sampai 500.000. Dakian sekarang sudah diambang kehancuran. Apakah Anda punya cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Menurut catatan sejarah, Dakian hancur pada tahun ke-24. Ternyata benar. Perbedaan kekuatan pasukan sangat besar. Bagaimana cara mempertahankannya? Wilayah Dakian hanya memiliki satu parit pertahanan. Tidak heran Beimang menyerang, hanya ada sedikit pertahanan. Musuh bisa menyeberang dengan berjalan di air. Parit pertahanan sudah ada. Ayo, cucu-cucu. Asal kalian berani masuk ke air, aku akan menyetrum kalian semua. Sing Er. Satu-satunya cara saat ini, hanya dengan meledakkan jembatan. Letakkan benda ini di bawah air. Maka krisis Dakian bisa sementara teratasi. Meledakkan jembatan? Kakak Tian, kamu tidak tahu. Pasukan Beimang, masing-masing ahli berenang, meskipun jembatan diledakkan. Mereka masih bisa menyerang dengan berjalan di air. Tidak ada gunanya. Sing Er, kamu tenang saja. Mereka turun dan tidak akan bisa naik lagi. Tidak bisa naik lagi. Serangan pasukan Beimang sangat gencar, sekali tembok kota jebol. Bagaimana ini baiknya? Yang Mulia sudah sampai. Semoga Yang Mulia selalu sehat dan sejahtera. Semua menteri, segera hancurkan semua jembatan masuk kota. APA, meledakkan jembatan? Yang Mulia, jika jembatan tidak ada, Dakian akan menjadi kota yang terisolasi. Persediaan makanan dari luar tidak bisa masuk, rakyat pasti akan mati kelaparan. Benar, Yang Mulia, ini tidak hanya tidak akan membunuh Beimang, tetapi juga akan membuat kita sendiri mati kelaparan. Jika terus begini, kita pasti akan mati, Yang Mulia. Saya pikir lebih baik menyerah saja. Dengan begitu, mungkin kita bisa menyelamatkan nyawa kita. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan kembali. Menyerah tanpa bertempur, apakah itu yang dilakukan oleh anak-anak Dakian? Siapapun yang berani menggoyahkan semangat pasukan, akan saya bunuh 9 generasi keluarganya. Siapapun yang berani menggoyahkan semangat pasukan, akan saya bunuh 9 generasi keluarganya. Baik. Lapor. Pasukan Beimang. Semuanya ditemukan mati secara misterius di parit pertahanan. Dacian berhasil bertahan. Bagus. Tian Ge memang tidak menipu saya. Sekali lagi membantu saya mengatasi krisis. Yang Mulia benar-benar bijaksana. Yang Mulia, jika dewa begitu hebat, apakah kita harus
Membangun sebuah kuil dan memuja dewa tersebut? Membangun sebuah istana berlapis emas. Tapi Yang Mulia, sebenarnya seperti apa rupa dewa itu? Tiange, untuk terima kasih atas bantuanmu kepada rakyat Dakian. Saya memutuskan untuk membangun sebuah kuil untukmu, agar rakyat Dakian bisa memujamu dari generasi ke generasi. Mohon Tiange mengirimkan sebuah potret, agar bisa digunakan untuk membuat patung emas. Mereka ingin foto saya. Saya harus berpose dengan baik. Terlalu tampan. Ayo ganti pose. Wah, sangat tampan. Ya ampun, biarkan saya lihat lagi. Belum puas. Beri saya lihat, hati-hati kalian. Jangan sampai merusak potret dewa ini. Yang Mulia, apakah Anda tidak ingin melihat potret dewa ini? Jika kalian ingin melihat, silakan saja. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan para pengrajin yang sedang membuat patung emas untuk dewa. Ya. Sudah, jangan sampai rusak, benar-benar. Yang Mulia, ayo lihatlah. Akhirnya bisa melihat rupa dewa. Lihat. Alisnya yang tajam dan rupawan, posturnya yang tegap. Dewa ini benar-benar layak disebut sebagai manusia surgawi. Yang Mulia, lihat. Xing Er, sebagai balasan, bukankah kamu juga harus menggambar sebuah potret untukku? Yang Mulia, dewa ini menginginkan potretmu. Kalian semua, pergi dulu. Qiu Tao, pergi dan panggil pelukis terbaik dari Dakian kita. Datangkan ke sini. Baik. Siapa ini? Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak perhiasan? Kak Tian, kau telah berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya. Dan kita sudah bertemu melalui surat. Aku tahu kau masih memiliki usaha keluarga yang belum bangkit. Xing Er hanya bisa memberikan emas dan perak ini. Semoga bisa membantu Kak Tian mencapai keinginannya. Dengan harta ini, membangkitkan keluarga Chen tinggal menunggu waktu. Terima kasih. Selamat datang. Villa termahal di sini. Saya beli. Baik, Tuan. Tuan, silakan duduk. Saya akan segera mengurus prosedurnya. Terima kasih. Lihatlah, siapa ini? Bukankah ini Chen Tian? Nyawamu memang keras ya? Kau kesini buat apa,
Cari sampah. Mau ngapain lagi kalau kesini? Beli rumah dong. Kalau bicara soal sampah, kalian berdua lebih mirip. Dia bilang aku. Apa kau menyewa baju ini, jadi merasa diri penting? Kau tahu ini tempat apa, kau punya uang untuk membelinya. Kau datang ke sini. Benar? Kau memang terlalu gengsi, menderita sendiri, menurutku. Dia datang ke sini karena tidak punya uang, tidak bisa hidup lagi. Mungkin mau melamar jadi satpam. Sayang, jadi satpam sebulan dapat berapa sih? Tidak cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Menurutku, lebih baik jangan diobati lagi. Setelah si kecil itu meninggal, aku pasti akan memberikan hadiah besar. Aku juga akan bermurah hati, akan memberimu peti mati. Tidak beli yang benar, hanya beli yang mahal. Benci, benar-benar murah hati. Sama-sama. Lain kali keluar, ingat pakai tali anjing. Jangan sembarang menggigit orang. Kau si miskin, gila kau memukulku, gigi baruku ini. Kamu pikir aku masih sama seperti dulu, mudah ditindas ya? Sentuh aku. Sampah sepertimu tidak pantas. Aku bisa membunuhmu, percaya tidak? Baiklah. Aku sudah menunggu kalimat itu darimu. Apa? Tunggu sebentar. Apa maksudnya? Utang darah harus dibayar dengan darah. Ayo mulai. Chen Tian, kamu ingat, ini belum selesai. Chen Tian sekarang sudah berbeda. Kita sekarang tidak bisa melawannya. Aku masih punya kakak yang hebat. Dia adalah tangan kanan pemimpin Long Cheng. Dengan sekali gerakan jari, dia bisa membunuhnya. Ibu datang. Pelan-pelan. Lihat bagaimana. NK, ani bukan tempat yang seharusnya kita detensi. Lebih baik kita cepat pergi. Ibu, ini rumah baru kita. Mau pergi kemana lagi? Kamu demamja? Kita sekarang tidak punya uang untuk membeli rumah semahal ini. Benar, lihat sendiri. Selamat, Nyonya Chen. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ibu, uang ini semua hasil kerja keras anakmu. Xiao Tian, hidup harus realistis. Jujurlah pada ibu tidak akan marah. Pak Chen, dengar hari ini kamu pindah rumah baru. Saya sengaja datang untuk memberi selamat. Terima kasih. Siapa mereka ini? Ini pasti Nyonya Chen ya? Saya Liu Jin ya. Saya kenal Anda. Semua toko emas di Long Cheng. Milik Anda. Nyonya, nama saya Bayu. Pak Pai. Pedagang batu giok terbesar di Long Cheng. Nyonya, saya Direktur Museum Long Cheng. Terima kasih Pak Chen telah menyampaikan. Mahkota emas Ratu Dakian. Ini bukan hanya harta Long Cheng, tapi juga memberikan informasi penting untuk arkeologi manusia. Ya, jadi kami bertiga hari ini mewakili seluruh Long Cheng. Datang khusus untuk memberi hadiah, selamat atas pindah rumah Nyonya. Ayo, kita bawa barang. Direktur Xie memberi satu set furnitur kayu merah berusia 100 tahun. Bos Liu memberi patung naga emas Juming. CEO Bai memberi patung singa giok. Anak, semua ini adalah untuk kita. Ibu, sekarang kamu harus percaya, kan? Semua tamu yang datang, silakan masuk. Tidak, Xiao Chen, saya ada urusan nanti, lain kali saja. Ya, Xiao Chen, toko saya itu. Setiap hari sibuk sekali. Lain kali kami pasti akan datang untuk berterima kasih. Kalau begitu, saya tidak akan menahan lagi. Hati-hati di jalan. Ibu,
Ayo, kita masuk. Ibu, silakan duduk. Baiklah, kalian bisa pergi dulu. Baik, CEO Chen. Xiaotian, bagaimana kamu kino Longcheng? Beberapa orang penting ini. Dan juga harta yang diberikan Direktur Xie. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ah, Ibu, jangan khawatir, saya sudah dapat pekerjaan baru. Pekerjaan apa? Nama pekerjaannya adalah Perencana Pengawal Transfer Bahan Penunjang Kehidupan. Pekerjaan ini sepertinya belum pernah dengar. Kalau kamu pernah dengar, itu aneh. Sebenarnya, cuma mengirim barang ke zaman dulu. Untuk dapat uang. Terasa cukup keren. Anak, bagaimana bosmu? Kamu harus patuh pada bosmu, kerja dengan baik. Bos saya, dia. Dia cantik dan baik hati, juga seorang kaisar wanita. Bos saya sangat baik, ibu tidak perlu khawatir. Saya pasti akan patuh pada bos, ibu nanti. Cukup nikmati hidup dengan tenang saja. Sangat bagus. Sekarang, akhirnya bisa membanggakan leluhur keluarga Chen. Hei, meskipun kamu sudah membangkitkan kembali usaha keluarga Chen, tapi kamu belum menikah, belum bisa disebut membanggakan. Leluhur keluarga Chen. Kalau saya beritahu ibu, calon menantunya adalah kaisar wanita Dakian. Paduka, ada masalah. Apa yang terjadi sampai begitu panik? Paduka, cepat pergi lihat. Paduka tiba. Pasukan penjaga kota Dakian saya. Hari ini diserang oleh Beimang, korban jiwa dan luka-luka sangat besar. Ini kesalahan hamba, mohon Yang Mulia memberikan hukuman berat. Pasukan Beimang, bukankah sudah dihalangi di pinggir sungai pelindung kota? Melapor kepada Yang Mulia. Orang jahat Beimang itu memenggahilanji di luar kota. Tetapi belum mundur, dan mengepung semua kota Dakian kami. Menembakkan panah dingin dari luar, menyebabkan warga dan prajurit di dalam kota. Banyak korban jiwa dan luka-luka. Bagaimana ini harus diatasi? Senjata Dakian kami ketinggalan zaman. Jika Beimang memulai perang, kita bukan lawan mereka, Yang Mulia. Hamba sudah pernah mengatakan sebelumnya. Jangan berperang dengan Beimang. Sekarang begini. Cukup. Sampaikan perintahku. Prajurit Dakian lebih baik mati di medan perang daripada menjadi pengecut. Mulai hari ini, aku sendiri akan memimpin pasukan untuk mempertahankan pintu gerbang negara dan hidup mati bersama Dakian. Yang Mulia tidak bol. Hamba menerima perintah. Yang Mulia benar-benar akan melakukan ini? Dakian kami sudah dikepung musuh dari luar, tidak ada jalan mundur. Sebagai raja negara ini, aku tidak mungkin menyerah dan meninggalkan kota. Hanya saja, Katian, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Untukku dan rakyat Dakian. Namun sekarang, Beimang sudah keterlaluan. Aku sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Sayangnya, tidak bisa membalas budi dalam hidup ini, hanya bisa di kehidupan berikutnya. Udara sudah dingin, aku tidak tahu. Bagaimana keadaan Dakian? Apakah Sing Er sudah merawat dirinya dengan baik? Benar-benar ada telepati, baru saja aku memikirkannya. Dia. Katian, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Untukku dan rakyat Dakian. Namun sekarang, Beimang sudah keterlaluan. Aku sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Sayangnya, tidak bisa membalas budi dalam hidup ini.
hanya bisa di kehidupan berikutnya. Apa? Sial. Beimang yang kecil, bahkan tidak sebesar satu kabupaten. Berani terus-menerus membuat masalah. Baiklah. Mencegah panah dingin, senjata ketinggalan zaman. Mudah. Halo. Yang mulia, dalam ekspedisi ini, hidup dan mati tidak pasti. Chotao Kawater. Saya sebagai raja negara ini, seharusnya hidup dan mati bersama Dakian. Saya sudah memutuskan. Jangan khawatir. Baik, Yang Mulia. Apa ini? Yang Mulia, benda dengan bahan seperti ini. Pola cetak yang berputar ini. Qiu Tao juga tidak tahu apa ini. Tapi benda ini terasa kuat namun ringan di tangan. Mungkin pengrajin terbaik di seluruh Dakian tidak bisa membuat benda seperti ini. Sing Er, benda ini disebut baja ringan. Kalian ikuti gambar yang saya berikan. Buat perisai dan helm, serta busur dan panah. Ini semua adalah teknologi modern 2000 tahun kemudian. Bisa memotong besi seperti memotong lumpur, bisa menahan ribuan panah. Qiu Tao. Ini adalah harta karun yang diberikan dewa kepada Dakian. Dengan ini, Dakian kita akan selamat. Harta karun, tapi Yang Mulia, benda ini sangat ringan. Benarkah bisa mengusir panah dingin Beimang? Kapan dewa pernah menipu kita? Lapor. Yang Mulia, Beimang sudah sampai di bawah tembok kota. Berteriak meminta kita membuka gerbang kota dan mati. Qiu Tao, bawa bahan ini ke tempat peleburan. Buat menjadi senjata. Baik. Siapkan kuda. Setengah jam lagi, jika gerbang kota tidak dibuka. Jangan salahkan pasukan Beimang jika menyerbu kota. Nanti, Dakian akan hancur. Rakyat akan menderita. Hari ini, Kaisar Perempuan Dakian, Wensing, akan menjaga pintu negara. Kalian ingin menghancurkan Dakian. Maka langkahi mayat saya. Buka matamu lebar-lebar. Pasukan Beimang yang berjumlah ratusan ribu. Menginjak-injak Dakianmu, mudah sekali. Ya, dengan pasukan Kessel seperti ini. Masih ingin melawan kavaleri Beimang? Lebih baik turun dan buka gerbang kota. Perlu tak menyambat pasukan kami masak. Hahaha. Dakian adalah negara besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Bagaimana bisa berlutut pada orang barbar seperti kalian? Kamu lebih suka minum alkohol paksa daripada minum alkohol sukarela. Hari ini, sang permaisuri Dakian memimpin para jenderal sendiri. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama Dakian. Para prajurit, apakah kalian takut? Hidup dan mati bersama Dakian. Pasang busur. Yang Mulia, senjata baru telah selesai. Bagus. Bawa senjata itu ke sini.
Hahaha, tidak mungkin, benda jelek ini. Mau menahan serangan pasukan kami, kamu pasti gila. Panggil orang, kalau mereka keras kepala, tembak sampai mati. Serang kota paksa, panah. Panah kita semua patah, tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Lanjutkan panah. Perisai ini tak tertembus, pedang ini tajam seperti pisau. Dengan dua senjata hebat ini, Dechen pasti menang. Para prajurit Dakian, dengarkan perintah. Siap. Serang balik total. Serbu. Cepat mundur, mundur. Bai mang mundur. Kita Dechen menang. Bai mang mundur. Kita Dechen menang. Bai mang mundur. Aku tahu, Tian Ge tidak akan menipuku. Menang? Perang antara Dakian dan Beimang. Dakian menang. Terima kasih Tian Ge, lindungi Dakian. Tidak menyangka aku benar-benar mengubah sejarah. Ini sudah menang perang. Kita bisa dibilang sahabat sehidup semati. Dengan hubungan kita, memanggil Tian Ge sudah tidak pantas lagi. Lalu harus memanggil apa? Kalau Sing Er tidak keberatan, panggil aku suami saja. Suami. Boleh tanya Tian Ge, apa arti suami? Di zaman kita, suami adalah sebutan terhormat untuk pria yang memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Tian Ge memang memberikan kontribusi besar bagi Dakian. Memberikan kontribusi besar, bagus. Wen Xing berterima kasih pada suami. Tidak usah sungkan, istri. Istri, sepertinya Tian Ge sangat mengakuiku. Arti istri ya. Juga merupakan sebutan yang terhormat hanya saja. Hanya aku yang bisa memanggilmu seperti ini. Baik, mulai sekarang kita berdua akan saling memanggil suami istri. Sing Er pasti sangat bosan di zaman kuno. Apa yang harus kita unduh untuknya untuk ditonton? 6 kehidupan 9 mil persik, 1. Cinta yang dalam, hujan yang tak kunjung reda. Baik. Oh ya istri, aku bahkan sudah mengunduh beberapa untukmu. Drama berkualitas tinggi, saat kamu tidak sibuk. Kamu bisa menonton drama. Wow. Rumah ini bisa dibangun setinggi ini. Tidak ada perang, tidak ada kelaparan, rakyatnya. Semua memakai pakaian mewah. Sungguh luar biasa. Suami, peluk aku erat-erat. Istri, aku mencintaimu. Suami dan istri ini ternyata sebutan untuk hubungan intim. Dia berani menipuku. Aduh, bagaimana bisa lupa? Zaman dulu tidak ada internet. Sungguh menyebalkan.
Istri, kamu mencari aku? Berani memanggilku istri, membuatku marah. Yang mulia, apa yang membuatmu begitu marah? HMPH. Suami dan istri ini jelas. Ini jelas sebutan sayang antara suami istri, bagaimana dia bisa begitu tidak sopan? Yang mulia, Qiu Tao bisa melihat dewa ini. Sudah lama jatuh cinta padamu, hanya saja. Dia terhalang oleh statusnya untuk mengungkapkannya, tapi dia memanggilmu seperti ini. Artinya dia sudah lama mencintaimu dengan dalam. Kenapa kamu harus marah? Lebih baik apa? Lebih baik saling memanggil dengan sebutan sayang, saling menghibur. Kamu ini Qiu Tao, berani menggodaku. Akan kuhajar kamu, jangan lari, jangan lari. Kepala Xie, kenapa Anda datang? Besok, Konferensi Nasional Penilaian Harta Karun akan dibuka. Lokasinya di Kota Long. Diselenggarakan oleh Museum Kota Long kami. Saya ingin mengundang Anda sebagai tamu khusus. Bagaimana? Saya setuju. Ayo, Bos Chen, teman, terima kasih. Kita sudah sepakat ya, besok saya menantikan kedatangan Anda. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, ayo. Istri besok adalah acara 10 tahun sekali. Pameran harta nasional pada saat itu. Semua tokoh penting dari seluruh negeri akan berkumpul di sini. Aku akan mengambil kembali semua milik keluarga Chen dengan tanganku sendiri. Suami jangan lupa bawa mangkuk dupa itu. Pameran Harta Nasional 10 tahun sekali. Akan diadakan di Kota Long, para orang kaya dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke sini. Kami akan siaran langsung, mari kita bersama-sama menyaksikan momen bersejarah ini. Leluhur di atas, hari ini Liu Qian akan mematuhi ajaran dengan ketat, hadir secara pribadi di pameran harta nasional. Dengan segala cara, membantu orang terhormat itu untuk memuliakan leluhur. Hei, siapa di sana? Tuan, segera siapkan pesawat, siapkan hadiah mewah. Terbang secepatnya ke Kota Long. Terima kasih banyak kepada semua yang telah datang ke Kota Long untuk menghadiri Pameran Harta Nasional ke-8 tahun 2024. Saya umumkan. Pameran Harta Nasional sekarang dimulai. Tunggu dulu. Huang Renai, apa yang ingin kamu lakukan? Ingin merusak pameran harta nasional? Aku datang ke sini hari ini hanya untuk satu hal. Kembalikan mangkuk dupa itu padaku. Mangkuk dupa ini adalah warisan leluhur keluarga Chen. Yang diturunkan dari generasi ke generasi, apa hubungannya denganmu? Benar, aku bisa bersaksi, mangkuk dupa adalah warisan keluarga Chen. Jangan bicara sembarangan, hari ini. Semua kalangan berkumpul di sini, aku tidak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Hei, usir pria dan wanita ini keluar. Tunggu dulu. Omong kosong, kami punya bukti. Benar. Semuanya, di sini tertulis jelas dengan tinta hitam di atas kertas putih. Chen Tian keluar tanpa membawa apa-apa. Semua milik keluarga Chen adalah milikku. Dia tidak bisa membawa 1 sen pun. Benar, sesuai kontrak, mangkuk dupa ini. Tentu saja milik kami, semuanya, aku benar, bukan? Jika ada kontrak yang mendukung, maka benda ini harusnya milik Huang Renyi, benar.
Hahaha, Chen Tian, aku menasihatimu. Jangan menolak kebaikan dan malah mencari masalah. Cepat berikan mangkuk dupa itu padaku, kalau tidak, aku akan membuatmu makan tahanan seumur hidup. Aku katakan sekali lagi. Mangkuk dupa ini adalah warisan kakek buyutku. Tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan menyerahkannya ke tangan orang sepertimu. Haha, baiklah. Masih keras kepala ya? Baiklah. Jangan salahkan aku kalau aku pakai cara keras. Panggil orang. Berhenti. Siapa yang berani bertindak sembarangan? Tua. Saya hanya ingin mengambil kembali milik saya. Ada salahnya? Rabut. Pemimpin Long City Datang. Apa yang terjadi di sini? Orang ini bukan sembarangan. Kamu tidak kenal dia? Ini pemimpin Long City, manajer besar grup Liu. Jiang Aotian, bagaimana kamu mengurus ini? Bisa-bisanya membuat acara penting ini berantakan. Pak Jiang, mereka berdua yang sengaja membuat masalah. Sudah saya ingatkan, tapi mereka malah mau main kasar, berani sekali kalian. Berani membuat onar di Long City. Kalian benar-benar tidak ingin hidup lagi. Pak Jiang. Semua ini salah paham, itu. Kami tidak sengaja mengacaukan tempat ini. Dia yang mencuri mangkuk dupa kami. Mangkuk dupa. Kamu bilang mangkuk dupa ini milikmu? Ya. Benar Pak Jiang, kalau tidak percaya lihat sendiri. Saya tidak tahu, telah menyinggung Tuan. Mohon maafkan saya tidak tahu. Telah menyinggung Tuan, mohon maafkan saya. Bagaimana mungkin, Pak Jiang yang terhormat, bersujud pada orang seperti ini? Pak Jiang, apa maksud Anda? Sejarah dan ajaran leluhur kami, grup Liu, adalah mencari dan melindungi pemilik mangkuk dupa. Menganggapnya sebagai tamu terhormat keluarga kami. Semua tadi adalah salah paham. Mohon Tuan tidak mempermasalahkan kesalahan kecil ini. Apa? Dia adalah tamu terhormat Liu. Keluarga Liu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman Dakian, terus bertahan. Keluarga terhormat, hanya satu kata. Sudah cukup membuat keluarga Huang melesat ke puncak dunia. Zaman Dakian. Suamiku, pesan ini akan turun-temurun jika Dakian masih bisa bertahan ribuan tahun lagi, pasti akan membantu keturunanmu. Ini Wensing. Ini kehendak Wensing. Dia benar-benar membuat ajaran leluhur. Mengirim keturunan untuk membantuku. Bagus sekali Reni, kita akan kaya. Hahaha, mulai hari ini, aku akan menjadi tamu kehormatan keluarga Liu. Aku akan bersandar pada orang terkaya di dunia. Dan kalian semua harus tunduk padaku. Selamat Huang Shao. Hahaha. Sekumpulan orang bodoh. Akulah tamu kehormatan keluarga Liu. Apa? Apa yang kau katakan? Hahaha, apakah otakmu rusak? Berani-beraninya kau bicara sembarangan di sini. Tahan Jia. Chen Tian. Katakanlah, masih berani bermimpi mendekati keluarga Liu. Kurasa kau memang perlu dihajar. Jiang Aotian. Jika kau terus membiarkannya, kau pasti akan menyesal. Kau sangat berani, aku rasa kau hanya bicara omong kosong. Liu Zong sendiri yang mengatakan, orang yang memiliki mangkuk dupa adalah tamu kehormatan keluarga Liu. Oh begitu. Mangkuk dupa ini adalah milikku. Apa-apaan ini, kau? Jangan bermimpi lagi. Semuanya. Sudah lihat kan, orang ini tidak hanya mengincar mangkuk dupaku, tapi sekarang semakin gila.
Zhang Eotian. Dalam situasi seperti ini, kau tahu harus bagaimana, kan? Ayo, bawa dia ke belakang gunung, kubur dia. Presiden grup Liu, Liu Qian datang. Hormat pada pemimpin Longcheng, hormat pada Tuan. Bagaimana urusannya? Lapor Tuan, semuanya sudah selesai. Inilah tamu kehormatan kita. Tamu mulia, Liu Qian datang terlambat. Mohon maaf. Saya membawa hadiah Kessel. Silakan diterima. 1 bunga salju Gunung Tian, 8 villa pemandangan laut, 9 mobil mewah jutaan, 1 kontrak miliaran. Di sini, saya mewakili keluarga Lu Mengki mungkin di masa depan. Akan memberikan dukungan penuh pada tamu mulia, menjadi pemimpin di mana-mana. Baik, baik, baik. Keluarga Huang benar-benar akan melesat. Huang Shao, kami di masa depan akan selalu mengikuti Anda. Baiklah. Liu Qian. Siapakah ini? Kau tidak bertanya duduk perkaranya, langsung memperlakukan seperti ini. Wasiat leluhur. Tunduk pada penjahat, apa hukumannya? Bagaimana dia tahu wasiat leluhur? Kamu berani menyudah Luzong, seret dia pergi. Hentikan. Bukan, Liu Zong. Bukankah kamu baru saja bilang? Biarkan aku menjadi si Hai. Milik siapa sebenarnya mangkuk dupa ini? Milik siapa? Mangkuk dupa ini seharusnya milik si sampah ini. Tapi, setelah dia bercerai denganku, dia pergi tanpa membawa apa-apa. Jadi mangkuk dupa ini seharusnya milikku, ya? Liu Zong, kalau kamu suka, aku rela memberikannya padamu. Pukul dia. Ren Yi. Orang terhormat. Liu Qian, aku. Hanya tertipu oleh penjahat. Mohon hukum saya. Kamu juga tertipu oleh penjahat. Seret dia pergi, beri makan anjing di belakang gunung. Janggon. Janggon. Tolong. Janggon. Sing Er, keturunan Dakian, patuh pada wasiat. Jaga keselamatanku di acara penilaian harta. Tenanglah. Bawa dia ke rumah sakit. Baginda, ada apa? Tidak apa-apa. Baginda, minumlah air. Cepat panggil tabib. Mengapa hatiku terasa sangat sakit? Xian Wang, ini adalah kamar tidur Baginda. Jangan sembarangan masuk. Beijing Gan. Menghalangi jalanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang tentu saja untuk memberantas makhluk jahat sepertimu. Kurang ajar, Wen Long. Apakah kamu ingin memberontak? Aduh Baginda. Mengapa Anda memberikan tuduhan besar seperti ini padaku? Hamba tidak berani. Aku hanya memikirkan kemakmuran negara Dakian. Terpaksa. Mohon turun tahta. Bangsat! Aku sendiri akan memberantas musuh di Dakian. Mengusir musuh dari Beimang, membuat rakyat kenyang. Semua ini, mana yang bukan jasa besar?
Apa hakmu memaksa aku turun tahta? Wensheng, tadi kamu berkata tentang prestasi, apa hubungannya denganmu? Ini hanya ulah makhluk jahat ini saja. Kurang ajar. Lalu mengapa sekarang hatimu seperti ditusuk pisau? Itu hanya efek dari kutukan jahat ini saja. Hadirin sekalian, dia adalah si penyihir wanita. Kuali ini adalah benda sihir. Dia adalah si penyihir wanita. Kuali ini adalah benda sihir. Apakah kalian benar-benar bersedia mengangkat si iblis ini sebagai raja? Dakian yang agung ini tidak mungkin tunduk pada benda sihir ini. Benar, benda sihir sungguh hebat. Bisa memunculkan obat-obatan dan juga senjata sakti. Jika terus begini, nyawa kita semua akan terancam. Benar, benda sihir seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jika bukan karena benda ini, dakian kita sudah lama menjadi santapan orang lain. Apakah kalian masih bisa berada di sini? Pengawal. Bawa pergi orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini. Hahaha. Wensing, orang-orangmu sudah lama aku pindahkan. Hari ini kamu pasti mati. Baiklah. Selama aku memerintah, aku akan menjaga nasib dakian. Jika kamu berani membunuhku, pasti akan kena kutukan langit. Kamu si iblis ini, dengan ilmu sihir di tangan, berani bicara senaknya. Hadirin sekalian, jika hari ini kita tidak membasmi si iblis ini, suatu hari nanti dia pasti akan menurunkan ilmu hitam. Kita semua akan mati. Jadi, hari ini adalah hari kematianmu. Bangsat, siapa yang berani? Kamu memberiku obat. Apakah ini karena marahnya dewa? Apakah ini karena marahnya dewa? Hadirin, jangan panik. Ini hanya ilmu hitam biasa. Dewa hanya akan melindungi yang berjiwa kuat. Bukan si perempuan jalang ini. Berani. Xian Wang, tolong jangan sakiti Yang Mulia. Pergi sana. Yang Mulia. Sekarang, apakah kamu merasa terbakar nafsu? Ya, kamu. Yang Mulia terkena ramuan Yin Yang Hi Huan San milikku. Silakan hadirin lihat. Raja Dakian yang agung ini ternyata melakukan hal kotor dengan benda sihir ini. Orang kotor seperti ini, apa haknya? Jadilah tuanku Dakian. Kamu sebagai kaisar wanita Dakian, penguasa negara. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Jika tersebar, bukankah akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Jangan, Yang Mulia. Tidak, hatiku sudah memiliki seseorang yang dicintai. Tubuhku, hanya dia yang layak melihatnya. Mencari-cari kesalahan tidak perlu alasan. Sebagai penguasa negara, bagaimana bisa di hadapan para menteri melakukan perbuatan mesum seperti ini? Yang Mulia, Kamu si manis. Bisa melawan efek obat Yin Yang Hi Huan San. TAPI. Posisi kaisar ini. Kamu tidak layak.
Para Hadarin. Makhluk jahat ini menguasai benda-benda jahat. Sekarang, dia sudah hampir habis tenaganya. Agar dakian kita bisa bertahan selamanya. Terus abadi, hari ini. Kamu harus mati. Datanglah. Ikutlah aku membunuh makhluk jahat ini, setelah hari ini. Akan diberi jabatan dan gelar. Mulai sekarang hidup dalam kemewahan. Wenlong, kamu berani membunuh kaisar? Makhluk jahat, matilah. Yang mulia, Parenti. Apakah kalian ingin memberontak? Aku pikir kamu yang ingin memberontak, benar. Kamu ingin merebut kekuasaan. Hari ini, jika ingin menyentuh yang mulia, langkahi dulu mayatku. Raja akan memenuhi keinginanmu. Tidak. Wenlong, kamu binatang. Kamu demi merebut kekuasaan, membunuh pejabat setiaku. Perbuatanmu ini pasti akan mendapat hukuman dari langit. Datanglah. Letakkan pisau itu. Wenlong, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Lepaskan mereka. Baik, asalkan kamu menyerahkan posisi kaisar. Dan menyerahkan nyawamu, aku bisa memaafkan mereka. Nyawa Seeker Enjing. Yang Mulia Jiangon. Kami adalah rakyat Dechen. Berkorban untuk negara adalah tugas kami. Benar. Tidak seperti para pengkhianat ini, mereka hanya mencari kekayaan dan kemewahan. Membantu kejahatan, ini adalah aib bagi dakian kita, sungguh memuakan. Berhenti. Wensing, jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuh mereka semua. Cukup. Nyawa ini, aku berikan padamu. Yang mulia, jangan. Tidak perlu lagi membujuk. Para menteri tercinta, saat aku naik tahta, keinginan terbesarku adalah agar rakyat dakian kita tidak lagi menderita kelaparan dan perang. Sekarang, aku telah menyelesaikannya, dan aku bisa mati tanpa penyesalan. Yang mulia, apa yang telah Anda lakukan untuk kami akan mengingatnya selamanya. Tidak akan pernah melupakan dalam hidup ini. Wenlong, hari ini aku hanya punya satu permintaan. Setelah aku mati, biarkan mereka hidup, biarkan mereka membawa istri dan keluarga mereka, dan kembali ke desa. Baiklah, aku setuju. Qiu Tao, maukah kamu mengganti pakaianku sekali lagi? Bawa dia pergi. Yang mulia, kami tidak berguna. yang mulia, Ini adalah Siegel Karajan. Semoga dakian dilindungi, semoga kaisar baru diberkati. Tutup istana. Bakar itu.
Istri? Suami, kita mungkin tidak akan bertemu lagi dalam hidup ini. Apakah itu kamu? Istri, akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu lebih cantik dari yang kubayangkan. Suami? Sebenarnya aku sudah tahu. Ini adalah panggilan sayang antara suami istri. Aku tidak sengaja, aku hanya ingin. Tapi aku sangat menyukai panggilan sayang ini. Tidak tahu sejak kapan. Aku sudah jatuh cinta padamu. Aku hanya ingin melindungimu seumur hidupku. Tenang, kita akan segera bertemu. Saat itu, Mungkin. Tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertemu. istri, apa maksudmu? Ada pengkhianat di dalam istana. Memaksa saya turun tahta. Tapi suamiku, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu untuk rakyat Dakian. Hanya saja hari ini, aku ditakdirkan untuk mati dalam api. Kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Jangan. Istriku. Kamu akhirnya bangun, membuatku sangat takut. Kamu mencari apa? Api? Dia akan segera mati dalam api. Cepat cari cara memadamkannya. Kalau tidak, kamu juga akan hilang. Hei, kamu tenang. Pertama-tama tidak ada kebakaran. Bahkan jika ada api, tidak perlu buru-buru, di luar ada hidran. Kamu jangan khawatir. Hidran. Ya, hidran bisa memadamkan api. Istriku, air sudah datang, selang sudah datang istriku, istriku. Hari ini bahkan jika harus mengorbankan nyawa ini, aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Tunggu aku. Sing Er. Apakah itu kamu? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Sing Er, ini aku datang menyelamatkanmu. Kakak Tian, kamu cepat pergi, api di sini terlalu besar. Kamu cepat pergi, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Kamu cepat pergi, pergi. Sing Er. Aku sudah susah payah bertemu denganmu, bagaimana mungkin aku pergi? Apalagi, hanya api kecil. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tunggu aku.
Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Para prajurit. Raja ini ingin memberitahu kalian sebuah berita yang tidak menyenangkan. Baginda meninggal dunia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia meninggal dunia? Kemarin masih baik-baik saja. Aku tidak percaya. Benar, jenderal ini pasti akan masuk, melihat dengan jelas. Kalian masih membuat keributan di sini. Apakah kalian ingin membuat mata Baginda tidak bisa terpejam setelah dia meninggal dunia? Baginda meninggal karena terkena balasan makhluk jahat. Mereka semua bisa menjadi saksi, ya. Mendiang Kaisar. Dakian telah menorehkan jasa yang luar biasa. Bahkan sebelum dia meninggal, masih memikirkan pemerintahan Dakian. Takut Dakian kita tidak punya raja seharipun. Maka, dia menyerahkan Sigil Kerajaan padaku. Mendiang Kaisar berharap aku sementara menggantikan posisi Raja Dakian. Mohon tenang, Senua. Aku pasti akan menyelesaikan keinginan Mendiang Kaisar. Membuat Dakian kita abadi selamanya. Semoga Dakian diberkati, semoga Kaisar baru diberkati. Semoga Dakian diberkati, semoga Kaisar baru diberkati. Wenlong, posisi kaisar ini. Kamu memang tidak pantas. Baginda. Seseorang, tangkap semua pengkhianat ini. Ini tidak mungkin, dia seharusnya sudah tewas dalam api, kenapa masih hidup? Kalian lihat, dia pasti makhluk jahat. Kalau tidak, kenapa tidak terbakar? Cepat serang. Cepat bunuh dia. Kalau tidak, dia pasti akan membahayakan Dakian. Makhluk jahat apa? Kamu tahu apa itu hidran? Kampungan. Kamu siapa? Aku ayahmu. Bawa Wenlong. Dan semua pengkhianat ini, eksekusi di depan umum. Ya, ini tidak adil. Aku salah, kita saudara seibu. Aku tidak akan berani lagi, aku salah. Saudara seibu. Wenlong, saat kamu membunuh istriku tadi, pernahkah kamu berpikir, kamu akan berakhir seperti ini? Kesalahan alam masih bisa dimaafkan, kesalahan sendiri tidak bisa diampuni. Sampai saat ini, semua ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Tolong aku. Menurut catatan sejarah, Dakian bertahan dari tahun 23 hingga tahun 85. Keturunan berikutnya bertahan hingga sekarang. Aduh istri, cepat pulang, nanti ibu marah lagi. Jangan buru-buru, besok adalah ulang tahun ke-60 ibu. Nanti semua orang penting di Long City akan datang. Sebagai menantu, aku tidak boleh memalukan. Orang penting manapun bisa dibandingkan dengan Kaisar Dakian. Aduh, Kaisar pun bagaimana, sibuk. Tidak punya waktu untuk diri sendiri. Suami, buku tentang proyek irigasi yang kuminta kemarin. Bagaimana perkembangannya? Sudah ketemu, semuanya sudah ketemu. Hei. Sayang, kamu ini mau bikin Dakian jadi benteng yang kokoh ya? Tentu saja. Aku sudah bilang, pasti akan membuat rakyat Dakian
hidup tenang dan sejahtera, turun-temurun. Oh iya, malam ini aku harus kembali ke Dakian. Laporan yang menumpuk ini, kalau tidak segera diproses, para menteri pasti akan mengkritikku lagi. Ini bukan jadi kaisar, di sini kita jadi kuli saja. Akhirnya selesai juga, capek sekali. Qiu Tao, sampaikan 2 laporan ini ke bawah. Pastikan sesuai dengan perintahku ya. Yang Mulia, Anda harus jaga kesehatan tubuh Anda. Sayang, kamu setiap hari sibuk dengan urusan negara. Aku sedih melihatnya. Bagaimana kalau kita bikin anak lagi? Bikin anak? Bagaimana caranya? Jangan lihat lagi, cepat pulang dan cari. Siapa tahu di rumahmu juga ada satu. Sayang, jangan lama-lama, ayo kita mulai.